Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi an'ama alayna bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah Jumat yang insya-Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa waktu bergulir begitu cepat. Seakan-akan baru-baru saja kita melewati ibadah bulan Ramadan. Kemudian kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, memasuki bulan Syawal, kemudian bulan Zulqaidah. Kemudian tepat pada hari ini kita sudah memasuki 1 Zulhijjah. Perputaran waktu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, memberikan peringatan kepada kita semua bahwa kita yang hari ini merasakan nikmatnya sehat, akan datang masa di mana kita akan merasakan yang namanya sakit. Kita yang hari ini mungkin merasakan nikmatnya banyak harta, pangkat jabatan yang tinggi, akan tiba masa di mana kita tidak memiliki apa-apa. Kita yang hari ini merasakan nikmatnya hidup, akan datang masa, mau tidak mau cepat atau lambat, kematian akan datang menjemput kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang menjemput, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Bulan Zulhijjah merupakan salah satu bulan dari 4 bulan yang hurum, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemuliaan bulan Zulhijjah, utamanya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Fajr. Allah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan demi hari raya kurban, dan demi hari 9 Zulhijjah, yaitu tepatnya hari Arafah.
Jadi Allah langsung bersumpah demi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalam Al-Quran hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah terhadap sesuatu itu, maka itu artinya Allah ingin menunjukkan akan kemuliaan dan kedahsyatan yang dimiliki oleh sesuatu yang disumpahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa ma min ayyamin ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam, yakni al-ayyamul 'ashr. Ia adalah amalan saleh yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan di antara 10 hari yang paling mulia itu ada satu hari yang paling mulia, yakni pada tanggal 9 Zulhijjah yang diberi nama Yaumu Arafah, hari Arafah, yang mana ketika Rasulullah ditanya tentang kemuliaan puasa di hari Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, akan diampunkan dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan diampunkan dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang. Seperti itulah kemuliaan pada tanggal 9 Zulhijjah yang insyaAllah jatuh pada hari Sabtu, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu kemuliaan di antara kemuliaan bulan Zulhijjah, banyak kemudian peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Di antaranya Nabi Adam alaihissalam diterima tobatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kurang lebih 300 tahun lamanya memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baru diterima tobatnya tepat pada tanggal 1 Zulhijjah. Itu pun dengan menyebutkan sosok manusia termulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam diterima tobatnya setelah ia bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kemudian memohon ampun kepada Allah dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Diterima tobatnya Nabi Adam alaihissalam tepat pada tanggal 1 Zulhijjah, itu pun dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan pelajaran kepada kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah. 1 Zulhijjah, di bulan Zulhijjah adalah bulan yang paling dianjurkan untuk memperbanyak taubat kita, permohonan ampun kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di hari inilah diterima tobatnya Nabi Adam alaihissalam dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin diterima tobatnya, ingin diterima doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita mengawali setiap doa kita dengan salawat kepada Rasulullah dan ditutup dengan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peristiwa selanjutnya yang terjadi di bulan Zulhijjah, tepat pada tanggal 2 Zulhijjah, Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan setelah ditelan oleh ikan selama 40 hari 40 malam, sambil ia bertaubat dan berzikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Dengan kalimat itu Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan dengan kalimat la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin, tepatnya pada tanggal 2 Zulhijjah. Maka tepat pada tanggal 2 Zulhijjah hendaknya kita memperbanyak zikir dengan bacaan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin.
Nabi Zakaria alaihissalam diterima permohonan doanya oleh Allah tepat pada tanggal 3 Zulhijjah. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan pada tanggal 5 Zulhijjah. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tepat pada tanggal 4 Zulhijjah. Dan masih banyak lagi peristiwa lain yang terjadi di bulan Zulhijjah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan di antara peristiwa besar yang terjadi di bulan Zulhijjah, yaitu peristiwa yang senantiasa kita ingat, senantiasa diingatkan setiap tahunnya, yaitu peristiwa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarganya tercinta. Betapa besar pengorbanannya, betapa besar cintanya kepada Allah, membuktikan bahwa tidak ada cinta yang lebih besar kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim diberi gelar Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, sosok manusia yang paling dermawan. Apapun yang diperintahkan Allah pasti dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setiap tahunnya Nabiullah Ibrahim berkurban tidak kurang dari 1000 kambing, tidak kurang dari 300 sapi atau lembu, tidak kurang dari 100 unta. Setiap tahunnya dikurbankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tatkala digoda oleh iblis, ditanya oleh iblis, "Ya Ibrahim, bagaimana mungkin engkau mengeluarkan hampir seluruh dari hartamu? Setiap tahunnya engkau berkurban 1000 kambing, 300 lembu, dan 100 unta. Tidakkah engkau takut habis seluruh hartamu, wahai Ibrahim?" Apa kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam? "Wahai iblis, jangankan 1000 kambing, jangankan 300 lembu, jangankan 100 unta, andaikan ada anak yang diberikan Allah kepadaku, lalu Allah memerintahkan untuk menyembelih anakku, anakku pun akan kusembelih kalau memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namuni anakku ugere to narekko memang naperintangi fong Allah Subhanahu wa taala, narekko nareka fong Allah taala anak." Dan memang pada saat itu Nabiullah Ibrahim belum dianugerahi seorang anak. 80 tahun berumah tangga, akan tetapi belum diberikan seorang anak. Sambil ia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, berikan aku anak saleh yang bisa menemani aku, yang bisa melanjutkan untuk meneruskan perjuanganku untuk membangun agama Allah di muka bumi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah doa yang bagus juga kita amalkan bagi orang tua yang mungkin lama belum diberikan keturunan. Agar cepat diberikan keturunan, maka baca doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, "Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, anugerahkanlah kami, berikanlah kami anak-anak yang saleh. Lalu kemudian singkatnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, diterimalah permohonan doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Diberikan seorang anak yang menjadi pujaan hati, belahan jiwa, siang jadi angan-angan, malam jadi impian. Kepadanya cinta dan kasih tertumpu. Anak si batu-batu ria senge Ismail. Hadirlah Ismail di muka bumi hadirin, yang dirawat dan dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Akan tetapi pada tanggal 8 Zulhijjah, Nabiullah Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Tapi masih ragu antara perintah Allah ataukah itu adalah perintah syaitan. Sehingga pada tanggal 9 Zulhijjah kembali bermimpi, diperintahkan untuk menyembelih anaknya. "Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu wahai Ibrahim, tunaikan janjimu wahai Ibrahim.
bukankah sebelum ada anakmu engkau pernah berkata, benengi engka anak nawereka fongallahu ta'ala, andaikan ada seorang anak yang diberikan Allah dan Allah perintahkan untuk disembelih, maka pasti akan aku sembelih. Saat ini wahai Ibrahim, aku sudah berikan engkau seorang anak yang engkau cintai dengan penuh kasih sayang, maka sembelih anakmu wahai Ibrahim. Maka barulah Nabi Ibrahim yakin akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tepat pada tanggal 10 Zulhijjah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Ibrahim betul-betul melaksanakan janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bermaksud untuk menyembelih anaknya Ismail. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabiullah Ibrahim alaihi salam besar kecintaannya kepada anaknya, tapi tidak ada yang mengalahkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ini seakan-akan mengajarkan kita sebagaimana apa yang disampaikan oleh Andre Gurutta, maka da angka telu sewa-sewa, dua sewa-sewa malada na poji taweri watuna turi lebot na lino, tapi iye dua sewa-sewa malada kina banci, malada kina caca na reko angka ni rilalan na kuburue. Apa itu? Keluarga dan harta kita. Dua hal ini paling dicintai oleh manusia ketika hidup di dunia, tapi ternyata dua hal inilah yang paling membenci kita ketika kita mati, ketika kita masuk ke alam kubur. Buktinya hadirin yang dirahmati oleh Allah, sesayang-sayangnya seorang suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, sampai detik ini belum pernah ada suami yang rela mendampingi istrinya ketika dikuburkan di dalam tanah. Secinta-cintanya seorang anak kepada orang tuanya, sampai detik ini belum ada seorang anak yang mau menemani orang tuanya ketika dikuburkan di dalam tanah. Dan sampai detik ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekaya-kayanya manusia, memiliki rumah mewah, mobil mewah, harta yang banyak, emas yang banyak, sampai detik ini depa gaga tau sogi ipasi lemak si bawa otona, depa gaga tau sogi ipasi lemak si bawa bolana. Belum pernah ada orang kaya yang dikuburkan bersama dengan hartanya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalaupun ada, harta tidak lagi berguna hadirin yang dirahmati oleh Allah. Itulah hikmahnya mengapa kain kafan di seluruh dunia tidak memiliki kantong. Itu memberikan isyarat dan nasihat kepada kita bahwa ketika kita mati, sedikit pun harta tidak ada yang bisa kita bawa di alam kubur hadirin yang dirahmati oleh Allah. Demikian pula Nabi Ismail alaihissalam mengajarkan kepada kita semua, kepada seluruh anak-anak yang ada, untuk banyak beriman kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Lihatlah pernyataannya Ismail tatkala bapaknya berkata, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku tercinta, aku bermimpi Allah perintahkan aku untuk menyembelihmu wahai anakku. Bagaimana pendapatmu wahai anakku Ismail? Nabi Ismail adalah anak yang beriman kepada Allah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. De nakenai seleng, tidak takut sedikit pun. Sambil ia berkata, qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai abaku tercinta, if'al ma tu'maru, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau akan mendapatiku kelak di antara golongan hamba-hamba yang senantiasa bersabar.
Coba, ini contoh hamba yang cinta kepada Allah, anak yang cinta kepada Allah dan bakti kepada kedua orang tuanya. Belum lagi ketika sang iblis menggoda ibundanya Ismail. Wahai ibunda Ismail, tidakkah engkau merasa takut disembelih anakmu? Ibrahim hendak menyembelih anakmu. Apa kata istrinya? Wahai iblis, jangankan anakku, saya pun rela disembelih kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh keluarga. Bapaknya beriman kepada Allah, anaknya beriman kepada Allah, istrinya pun senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah menghalangi suaminya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bulan ini Allah tidak perintahkan kita untuk menyembelih anak kita. Allah hanya minta kita sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Allah hanya minta kita bagi yang memiliki kemampuan untuk menyembelih kambing atau sapi. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa kita diperintahkan untuk menyembelih kambing atau sapi? Itu sebagai simbol kita menyembelih sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Maka bagi yang berkurban, yang sudah meniatkan dirinya berkurban, hendaknya tidak memotong rambutnya, tidak memotong kukunya sampai hari penyembelihan kurban. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan menghitung kebaikan-kebaikan setiap bulu-bulu pada hewan yang kita kurbankan. Allah hitung sebagai satu kebaikan. Sampai detik ini belum ada alat yang mampu menghitung berapa banyak jumlah bulu-bulu pada kambing ataupun sapi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Magi-magi mabarakal di mana terutama Allah alaikum. Semoga kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan yang namanya ibadah kurban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa fil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.